Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di dalam bimbingan konseling. Semoga bimbingan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan semuanya bermanfaat bagi kita. Materi minggu kemarin kita sudah membahas tentang tujuan bimbingan dan konseling dan bidang-bidang yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi bimbingan konseling, prinsip bimbingan konseling, dan azas bimbingan dan konseling. Tujuan pertemuan kita kali ini adalah agar siswa memahami fungsi bimbingan dan konseling, siswa memahami prinsip bimbingan dan konseling, siswa memahami azas-azas bimbingan dan konseling. Dan tujuan yang paling akhir adalah agar siswa dapat memanfaatkan pelayanan guru bimbingan konseling yang ada di SMP Negeri 3 Kalibagor. Fungsi bimbingan dan konseling ada 10. 1. Membantu konseli memiliki pemahaman terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Di sini saya ingatkan lagi, yang dimaksud dengan konseli di sini adalah siswa. Jadi kalau orang umum mengatakan siswa, kalau di dalam bimbingan konseling menggunakan istilah konseli. Nah, kemudian fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua adalah memberi kemudahan kepada konseli untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serasi, selaras, seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Fungsi yang ketiga adalah membantu konseli menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan lingkungannya. Fungsi bimbingan konseling yang keempat adalah membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri kepribadian lainnya. Fungsi yang kelima adalah membantu para pelaksana, pendidik, kepala sekolah, dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Jadi semuanya yang berkaitan dengan konseli, bukan pada petugas pendidik, tetapi pada siswa atau pada konseli. Fungsi yang keenam adalah upaya mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegah supaya tidak dialami oleh konseli. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa fungsi bimbingan konseling adalah supaya siswa tidak mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang-bidang bimbingan. Jadi siswa diusahakan untuk bisa mencegah permasalahan yang terjadi pada dirinya. Fungsi bimbingan yang ketujuh adalah membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan, dan bertindak. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa guru pembimbing itu tugasnya salah satunya adalah memperbaiki cara berpikir, cara berperasaan, cara bertindak, sehingga siswa akan menjadi tenang, siswa akan menjadi punya perasaan yang positif, siswa akan bertindak sesuai dengan aturan yang ada di lingkungannya. Fungsi yang kedelapan adalah upaya pemberi bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah yang menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir dengan teknik konseling dan remedial teaching. Nah, ini kita masih ingat kan kalau di dalam guru BK itu tugasnya adalah memberi konseling kepada siswa. Konseling itu dilaksanakan apabila siswa sudah mempunyai masalah. Jadi di sini tugas guru BK adalah memberi bantuan agar bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dialami. Fungsi BK yang ke-9 adalah membantu konseli
supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam diri sendiri. Jadi kalau yang di atas tadi adalah guru BK adalah membantu untuk memperbaiki. Nah, kalau di sini adalah guru BK adalah membantu mempertahankan. Kalau memang sudah baik, sudah bagus untuk dirinya sendiri dan lingkungannya, maka guru BK bertugas untuk membantu mempertahankan apa yang ada pada diri siswa tersebut. Fungsi yang ke-10 adalah guru BK membantu konseli untuk berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Jadi di sini sekali lagi dari keseluruhan fungsi bimbingan konseling adalah membantu. Guru BK tugasnya adalah membantu agar siswa dapat mulai dari nomor 1 sampai nomor 10 tadi. Jadi guru BK tidak akan berhasil melaksanakan kegiatannya tanpa partisipasi dari siswa. Jadi guru BK tugasnya hanya membantu. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pelayanan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip pelayanan bimbingan dan konseling ada 6. 1. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli yang bermasalah, yang tidak bermasalah, pria, wanita, anak-anak, remaja, dewasa, baik yang bersifat preventif, kuratif, maupun pengembangan. Yang kedua adalah BK sebagai proses individuasi. Maksudnya adalah individu dibantu untuk memaksimalkan perkembangan diri sendiri. Jadi meskipun bimbingan dan konseling itu bisa dilakukan secara klasikal, baik kelas besar maupun kelas kecil, ataupun bisa bimbingan kelompok, tetapi pada dasarnya bimbingan dan konseling adalah sifatnya individu, karena apa yang dirasakan seseorang itu secara individu, penyelesaiannya juga secara individu. Prinsip pelayanan bimbingan konseling yang ketiga adalah menekankan pada hal-hal yang positif. Maksudnya, BK merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberi dorongan dan peluang untuk berkembang. Jadi di sini guru BK adalah tugasnya membantu siswa, membantu konseli agar punya pikiran yang positif, agar punya perasaan yang positif, agar bertingkah laku yang positif, bukan ke arah yang negatif. Prinsip BK yang keempat adalah merupakan usaha bersama, bukan usaha BK sendiri, tetapi merupakan teamwork. Maksudnya di sini adalah seorang guru BK itu akan berhasil apabila ada kerjasama. Kerjasamanya bisa dengan kepala sekolah, bisa dengan guru mata pelajaran, bisa dengan wali kelas, bisa dengan orang tua, dan bisa dengan yang lain, dan terutama adalah dari siswa sendiri. Jadi tanpa itu semuanya, kegiatan BK tidak akan berhasil. Keberhasilan seseorang di dalam menyelesaikan masalah itu merupakan kerjasama dengan semua pihak, bukan hanya guru BK sendiri. Prinsip pelayanan BK berikutnya adalah pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam BK. Maksudnya di sini adalah semua kegiatan bimbingan konseling itu dilakukan dan akan diakhiri dengan suatu pengambilan keputusan, di mana keputusan itu dilakukan oleh siswa itu sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sekali lagi guru BK tugasnya membantu. Semua keputusan tetap ada pada siswa atau ada pada konseli. Prinsip yang keenam adalah BK berlangsung dalam berbagai setting atau kehidupan. Keluarga, perusahaan, lembaga, pemerintah swasta, dan masyarakat umum. Nah, BK yang ada di sekolah, nah ini dengan settingnya adalah sekolah. Sekolah tetapi tetap ada kaitannya dengan keluarga. Jadi setting dari BK yang ada di sekolah adalah sekolah. Kemudian
dibantu oleh keluarga. Oke, selanjutnya kita bahas tentang azas-azas bimbingan dan konseling. Azas-azas bimbingan dan konseling yang akan kita bahas ada 11. Ini tolong diperhatikan ya. Yang pertama adalah azas kerahasiaan, yaitu azas BK yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli. Jadi di sini kalian jangan khawatir kalau kalian curhat atau kalian ngobrol dengan bu guru di ruang BK dimanapun berada, kalau itu kaitannya dengan rahasia, kalian dijamin. Nah, guru BK akan menjamin kerahasiaan data yang ada pada guru BK. Kalau toh memang mau disampaikan ke orang lain, guru BK pasti akan memilah mana yang patut diutarakan kepada orang lain dan mana yang tidak. Yang jelas, data secara pribadi pasti akan dirahasiakan oleh guru BK. Yang kedua adalah azas kesukarelaan, yaitu azas BK yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli mengikuti menjalani pelayanan kegiatan yang diperlukan. Jadi di dalam kegiatan BK itu dibutuhkan kesukaan dan kerelaan siswa atau konseli di dalam mengikuti bimbingan konseling. Karena tanpa kesukaan dan kerelaan bimbingan konseling kemungkinan keberhasilannya akan lebih kecil daripada kalau siswa suka atau konseli suka, konseli rela, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya. Azas yang ketiga adalah azas keterbukaan, yaitu azas BK yang menghendaki agar konseli bersifat terbuka dan tidak berpura-pura. Nah, ini erat sekali dengan bantuan yang akan diberikan oleh guru BK. Kalau siswa atau konseli berpura-pura, bantuan yang akan diberikan tidak akan tepat. Istilahnya kalau dokter kalau pusing ya harus katakan pusing. Kalau pusing jangan katakan mules. Nanti dokter akan memberikan obat mules. Kalau mengatakan mules, tetapi kalau pusing dikatakan pusing, maka dokter akan memberi obat pusing sehingga pusingnya sembuh. Begitu ya. Nah, di sini makanya sangat dibutuhkan keterbukaan dari konseli. Jangan berpura-pura. Azas yang keempat adalah kegiatan, yaitu azas BK yang menghendaki agar konseli berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Maksudnya di sini adalah konseli harus aktif memberikan informasi yang dibutuhkan kepada guru BK, sehingga guru BK di dalam memberikan bantuan itu tepat, tidak akan salah. Nah, kembali lagi seperti dokter tadi. Kalau kalian pusing, nah diharapkan di sini kalian ngomong, "Bu, saya pusing," tidak diam saja. Coba kalau dokter ada pasien pusing, dia ditanya, "Apa yang kamu rasa?" Diam saja. Nah, ini tidak akan membantu, dokter tidak akan bingung akan memberikan obat apa. Sama dengan guru BK. Jadi kalau kalian punya masalah ya diusahakan kalian aktif, kalian ngomong apa yang dirasakan, apa keinginannya, sehingga guru BK bisa membantu dengan baik dan bantuannya tepat sesuai dengan kondisi kalian semuanya. Azas yang kelima adalah azas kemandirian, yaitu azas BK yang mengharapkan konseli-konseli menjadi mandiri. Maksudnya di sini adalah dengan bantuan guru bimbingan dan konseling, siswa diharapkan menjadi seorang yang lebih percaya diri, seseorang yang lebih bisa mengambil keputusan sendiri, seorang yang tidak tergantung kepada orang lain. Azas yang keenam adalah azas kekinian, yaitu azas BK yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan BK adalah masalah konseli dalam kondisi yang sekarang. Maksudnya di sini adalah masalah yang dibahas dengan guru BK. Jadi kalau seorang siswa datang ke guru BK kemudian mengutarakan masalahnya, nah
Masalah yang dibahas atau masalah yang diajukan adalah masalah-masalah yang dihadapi sekarang saat ini oleh siswa itu. Jadi tidak kadaluwarsa. Jadi masalah-masalah yang lalu atau masalah yang sudah lewat. Nah, kalau masalah yang sudah lewat paling hanya diceritakan saja, tetapi masalah yang dibahas atau masalah yang ingin diselesaikan adalah masalah yang sekarang. Azas yang ketujuh adalah azas kedinamisan, yaitu azas BK yang menghendaki isi pelayanan terhadap pelayanan yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang. Maksudnya di sini adalah bahwa materi-materi bimbingan dan konseling akan disampaikan oleh guru BK sesuai dengan zamannya, tidak jadul istilahnya. Jadi kami di dalam menyampaikan materi akan selalu bergerak maju, akan selalu berkembang dan tidak itu-itu saja. Banyak materi-materi yang akan kami sampaikan. Azas yang ke-8 adalah azas keterpaduan, yaitu azas BK yang menghendaki agar berbagai pelayanan atau kegiatan BK, baik yang dilakukan oleh guru BK maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pelayanan bimbingan konseling itu tidak berdiri sendiri, terpadu dengan kegiatan-kegiatan mata pelajaran, terpadu dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, terpadu dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah secara keseluruhan, tidak berdiri sendiri. Azas yang ke-9 adalah azas keharmonisan, yaitu azas BK yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan BK didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kegiatan atau pelayanan seorang bimbingan konseling tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di suatu daerah tertentu sendiri. Aturan yang ada di sekolah, aturan yang ada di desa, aturan yang ada di kabupaten, aturan yang ada di negara, dan aturan-aturan yang ada di lingkungannya tersebut. Azas yang ke-10 adalah azas keahlian. Azas yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan BK diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Jadi di dalam menyelenggarakan bimbingan konseling, kita harus benar-benar ahli, tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan. Jadi ada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang harus dilakukan atau yang dipenuhi oleh seorang guru BK. Jadi tidak boleh asal memberikan bimbingan, harus profesional, harus sesuai dengan ahlinya. Yang ke-11 adalah azas alih tangan kasus, yaitu azas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan BK secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan, konseli mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Maksudnya di sini, apabila seorang guru BK merasa tidak mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi konseli, maka guru BK boleh mengalih tangan kasuskan kepada orang yang lebih ahli. Jadi nanti kalau kalian datang ke ruang BK, kemudian ketemu dengan Bu Guru, ternyata Bu Guru tidak bisa membantu atau di luar keahlian Bu Guru, maka akan dialih tangan kasuskan kepada orang yang ahlinya. Misalkan kalau kalian sakit fisik, berarti arahnya ke dokter, karena Bu Guru bukan dokter, maka akan dialih tangankan ke dokter atau ke rumah sakit atau ke puskesmas. Itu kalau sakitnya fisik. Tapi kalau masih kaitannya dengan kejiwaan yang ada di dalam siswa itu sendiri, nah itu masih tanggung jawab Bu Guru masih bisa. Tetapi kalau Bu Guru sudah tidak bisa membantu lagi, maka akan dialih tangan kasuskan kepada orang yang ahlinya. Bagaimana penjelasan Bu Guru? Saya berharap kalian memahami penjelasan yang sudah saya jelaskan selama 3 kali pertemuan ini. Materi tentang pengertian bimbingan dan konseling, tugas-tugas guru bimbingan dan konseling,
tujuan bimbingan dan konseling, bidang-bidang yang ada dalam bimbingan dan konseling, dan yang terakhir ini kita bahas tentang fungsi bimbingan dan konseling, prinsip bimbingan dan konseling, dan azas bimbingan dan konseling. Saya harap kalian paham tentang bimbingan dan konseling. Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti kalian menjadi guru BK, tetapi harapan saya kalian mau memanfaatkan pelayanan yang ada di sekolah SMP Negeri 3 Kalibagor tentang pelayanan bimbingan dan konseling. Setelah tahu tentang bimbingan dan konseling, harapan saya silahkan kalian memanfaatkan pelayanan bimbingan dan konseling yang ada di SMP Negeri 3 Kalibagor dengan baik. Saya siap memberikan bimbingan dan konseling untuk semua siswa, baik yang bermasalah maupun tidak bermasalah, bagi laki-laki ataupun perempuan. Semua siswa SMP Negeri 3 Kalibagor punya hak yang sama untuk memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Masih ragu menemui guru bimbingan dan konseling? Sekali lagi, jangan ragu, manfaatkan pelayanan yang ada di SMP Negeri 3 Kalibagor. Ini wajah guru bimbingan dan konseling SMP Negeri 3 Kalibagor untuk kelas 7 D, E, F, G. Saya siap melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.